Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim ya, hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita insyaallah sekarang kita akan membahas ya bab baru ya. Jadi tentang membatalkan pernikahan itu hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Jadi kita akan langsung memasuki bab tentang aqdu az-zawaj ya, akad pernikahan. Dalam bab ini saya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Bapak Ibu dan sekalian, beliau memulai dengan rukun akad. Setelah itu nanti beliau menjelaskan syarat akad nikah itu terlaksana apa saja. Baik, yang pertama, rukun akad itu menurut ya keterangan dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim itu ada dua ya. Yang pertama al-ijab, yang kedua al-qabul. Itu rukun akad nikah, ijab qabul, rukunnya itu. Jadi sama akad pernikahan atau akad yang lain itu ya mabnahu ala iradati al-aqidain ala ar-ridha bi mawdu'il akad. Jadi dasarnya adalah keinginan dua orang yang akan bertransaksi ya ala ridha bi mawdu'i al-aqd, untuk sama-sama ridha dengan ya, apa yang akan diakadkan itu. Nah, karena keinginan dan ridha itu adalah minal umuri al-khafiyati allati la yattali'u 'alaiha al-bashar. Keinginan atau ridha itu adalah perkara yang khafiyah, tersembunyi. Allati la yattali'u 'alaiha al-bashar, sesuatu yang orang enggak bisa lihat. Orang enggak bisa lihat. Oleh karenanya lazima an yasduru an kulli wahidin minal aqidain ma yadullu ala qabulihi bil aqd wa muwafaqatihi alaih. Karena tersembunyi, enggak ada yang bisa lihat. Nah, maka harus keluar ya dari salah satu atau dari masing-masing pihak yang berakad itu, yang menunjukkan bahwa ya akadnya itu satu ada yang menginginkan dan satu ada yang menerima gitu, dan mereka sepakat. Nah, itu jadi harus diucapkan, itu maksudnya supaya orang ngerti. Nah, maka kalimat yang dengannya akad itu sempurna, nah, tusamma al-alfadul lati yatimu bihal akad wa takunu dalatan ala ridha al-aqidain bil ma'qud alaih. Lafaz-lafaz yang dengannya suatu akad menjadi sempurna ya, dan menunjukkan atas ridho dua orang yang berakad itu dengan apa yang diakadkan, dinamakan al-ijab wal qabul. Itu tusamma al-ijab wal qabul. Nah, maka ijab qabul itu merupakan dua rukun dalam akad berdasarkan kesepakatan para ulama. Ruknani lil akad bittifaqi ahlil ilm.
Itu dalam kitab Al-Mughni juga diterangkan seperti itu oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, ijab itu apa? Ijab itu adalah lafaz yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk mengungkapkan li ta'biri an iradatihi fi iqamati al-ilaqah az-zaujiyah, untuk mengungkapkan keinginannya membangun hubungan pernikahan. Itu yang disebut ijab. Nah, biasanya ijab itu dari pihak wanita yang diwakili oleh walinya. Misal si wali mengatakan, aku nikahkan putriku yang bernama Fulanah bin Fulan dengan Ananda Fulan. Nah, lalu sebutkan dengan mas kawin berupa uang sekitar 1 juta rupiah. Nah, dibayar tunai. Nah, ketika si laki-laki, saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian-sekian, dibayar tunai. Nah, itu qabul namanya. Saya terima, itu qabul, menerima. Qabul itu bahasa Arab, bahasa Indonesia saya terima. Apa? Oh, pengganti amin. Ya, qabul ya. Dia ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Itu ijab qabul. Nah, rukun akad itu ya cuma itu. Ada ijab, ada qabul dari masing-masing pihak. Ya, ijab biasanya dari pihak si wanita yang diwakili oleh walinya, qabul dari pihak laki-laki yang langsung diucapkan oleh si calon mempelai, atau juga sebenarnya bisa diwakili. Kalau dia berhalangan hadir, ada di tempat yang jauh, diwakili oleh yang lain bisa. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, itu syarat akadnya. Ada 2, ijab dan qabul. Kemudian syarat rukun akad, rukun akad 2, ijab qabul. Artinya kalau salah satu tidak ada, tidak sah pernikahan, dan harus ada. Harus ada. Kemudian syaratnya, syarat akad pernikahan itu terjadi apa saja? Nah, yang pertama, surut fi sigoti al-akad. Syarat dalam sigoh al-akad. Sigoh itu redaksi akad. Redaksinya apa? Kalimatnya seperti apa? Maka yustaratu fi sigoti al-ijab wal qabul an takuna bi alfadhin tadullu ala nikah. Disyaratkan ya, dalam sigoh, apa tadi sigoh? Ucapan. Ya. Ijab qabul hendaknya dengan lafad-lafad ya, tadullu ala an-nikah, menunjukkan kepada pernikahan. Kalimat ijab qabul itu ya, kalimatnya itu harus menunjukkan kepada pernikahan. Contoh ya, ankah tuka. Nah, aku nikahkan ya dia dengan kamu gitu. Ankahtu atau jawaztuka bi fulanah bintu fulan, atau angkahtuka bi fulanah bintu fulan. Aku nikahkan engkau dengan si fulanah bintu fulan. Atau saya kawinkan. Dalam bahasa Indonesia, ankahtu berarti aku nikahkan kamu, angkahtuka. Atau zawwajtuka, atau aku kawinkan kamu bi fulanah bintu fulan dengan si fulanah bintu fulan. Nah, itu yang dimaksud sigoh. Ijab qabul. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti ya aku nikahkan atau aku kawinkan. Walaupun ada orang
memaknai beda ya. Kawin sama nikah sama atau beda? Sama. Ya. Kadang ada bedanya juga gitu. Ya kan? Ya. Itu. Tetapi pada umumnya orang juga menganggap kalimat nikah dan kawin itu sama ya? Sama nggak? Nah, emang kamu sudah nikah sama dia? Udah kan? Apa kamu sudah kawin sama dia? Ah udah, ya udah. Nah, dia itu. Walaupun ada yang memaknai berbeda ya, tapi ya itulah bahasa kita. Nah, atau malaktuka, nah, itu juga bisa. Malaktuka itu apa? Aku menjadikan kamu memiliki, nah, malaktuka, memiliki si Fulanah bintu Fulan. Itu juga bisa, enggak harus ankahtuka, tidak harus jawaztuka ya. Menurut sebagian ulama. Nah, jadi menurut sebagian ulama nih ya, kalimat atau redaksi yang diucapkan ketika ijab itu tidak harus dengan kata al-inkah atau at-tajwij, angkahtu atau jawajtu, tidak harus. Ya. Karena apa? Nabi dulu pernah gitu menikahkan seorang sahabat dengan seorang sahabiyah. Beliau tidak menggunakan angkahtuka atau zawajtuka, tapi malaktukaha. Aku menjadikan dia milikmu, gitu ya. Bima ma'aka minal Quran, dengan mahar apa yang engkau hafal dari Al-Quran. Rasul menggunakan malaktukaha atau malaktuka Fulanah bintu Fulan. Maka dengan demikian redaksinya tidak harus nikah atau kawin, tapi aku jadikan dia milikmu, itu juga bisa menurut sebagian ulama. Nah, ini adalah mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Juga ini ada pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi tidak harus angkahtuka atau zawajtuka, boleh malaktuka. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi ketika beliau menikahkan seorang sahabat laki-laki dengan sahabat wanita, kalimatnya tadi, qad malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut mereka fala yasihu indahum, menurut mereka tidak sah kalimat ijab ya, illa bilafdzin, kecuali dengan kalimat ya ustuqa mina at-tajwij min at-tajwij au al-inkah, kecuali kata yang diambil dari kata al-inkah atau at-tajwij. Selain itu nggak boleh. Menurut para ulama mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Harus, kalau dalam bahasa kitanya harus aku nikahkan atau aku kawinkan, harus begitu. Nggak bisa dengan yang lain. Alasannya apa? Li'annahu lam yuzkar fil Qur'ani siwahuma. Karena tidak ada kalimat yang disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali dua itu tadi. Al-inkah atau at-tajwij ya. Tazwij. Itu. Selain itu enggak ada. Maka kita harus ya fawajabal wukuf ma'ahuma ta'abudan wahtiyatan. Kita harus berhenti di situ menggunakan dua istilah itu sebagai bentuk ibadah dan kehati-hatian. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena kalimat ya yang diucapkan dalam pernikahan dan pernikahan ibadah tutalaqqa ya minasyar'i, itu diambil dari syariat yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi ya ini ada muskil karena faktanya Nabi pun pernah menikahkan dengan ucapan bukan angkahtuka atau jawaztuka, tapi malaktukaha. Nah, ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi boleh gitu, menurut sebagian ulama yang lain tadi. Nah kemudian apakah akad itu harus dengan bahasa Arab? Di sini katakan, idza kana al-aqidani aw ahaduhuma la yafhamu al-arabiyyah fa innahu yajuzu aqdu zawaj bi ghairi al-arabiyyati ittifaqan. Jika orang yang berakad itu dua-duanya atau salah satunya enggak ngerti bahasa Arab, boleh akad nikah itu selain dengan bahasa Arab, dan ini disepakati oleh para ulama. Boleh dengan bahasa Indonesia ya boleh, bahasa Jawa juga boleh. Tapi fa in kana yafhamanil arabiyyah wa yastati'ani al-aqda biha, kalau dia mampu bahasa Arab, dia bisa melakukan ijab qabul akad tadi dengan bahasa Arab. Menurut para ulama mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, la yajuzu al-aqdu hina idzin bi ghairil arabiyyah. Pada waktu itu nggak boleh akad dengan selain bahasa Arab, nggak boleh. Kalau yang nikahnya bisa, dua-duanya bisa. Apa? Diajarin ya, ditulisin ya. Karena belum bisa. Nah di sini katakan kalau bisa, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabi, kalau bisa loh. Kalau bisa ya harus dengan bahasa Arab kalau bisa. Nah di Temanggung nggak tahu mazhab mana itu yang dipakai ya. Nah ya kalau nggak bisa ya boleh dengan bahasa apapun selama masing-masing paham. Nah maka kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, was sahih, yang benar, annahu yajuzu, bahwasanya boleh akad nikah dengan selain bahasa Arab, boleh. Nah, kata saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Nah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkritik gitu. Kalau ada orang mau nikah ditentukan harus dengan bahasa Arab, wah itu jauh sekali dari ya prinsip-prinsip atau dasar-dasar ya fikih Imam Ahmad gitu. Dan jauh dari dalil kalau ada keharusan. Nah itu, jadi ya nikah dengan selain bahasa Arab, akad nikah boleh. Intinya kan paham. Kedua, calon pengantinnya paham. Poinnya di situ. Jadi tidak harus dengan bahasa Arab. Nah kalau Nabi dulu pakai bahasa Arab, ya wajar karena orang Arab gitu. Nggak mungkin pakai bahasa Jawa. Nah, jadi itu karena memang waktu di zaman Rasul ya orang-orangnya orang Arab ya wajar itu ya. Adatnya seperti itu. Tapi ketika kita yang tinggal di Indonesia atau di negeri manapun yang pada umumnya penduduknya tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Saya kira ini pendapat yang paling masuk akal ya, bisa diterima. Ya juz tadi, itu yang benar. Nah, lalu Bapak sekalian, nah, bagaimana jika akad itu? Nah di sini katakan, tukrahul uqud bi ghairi al-arabiyyati li ghairi hajatin kama yukrahu sa'iru anwa'il khitab bi ghairi al-arabiyyah li ghairi hajah. Dimakruhkan akad dengan selain bahasa Arab tanpa ada kebutuhan. Artinya calon suaminya pintar bahasa Arab, calon istrinya pintar bahasa Arab. Itu makruh kalau mereka nikah dengan selain bahasa Arab. Bapaknya juga pintar bahasa Arab. Bapaknya kiai, anaknya santri. Yang melamar juga santri kan itu. Mereka ngelotok bahasa Arab. Lo bisa semua, ya sudah. Apa kesulitannya? Nah, ini ada yang mengatakan begitu ya. Makruh tuh kalau mereka tidak dengan bahasa Arab karena mereka semua bisa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akad itu tidak terjadi dengan isyarat kecuali orang yang al-akhras. Akhras apa? Bisu. Jadi kalau normal nggak boleh pakai bahasa isyarat. Nah, nggak boleh ya. Itu nggak boleh.
kecuali orang bisu. Nah, maka para ulama mayoritas ya mazhab jumhur, bagi orang yang mampu berbicara, nah, wa isyaratuhu la tu'tabaru isyaratuhu fil uqud, bahasa isyaratnya tidak dianggap dalam akad itu. Kecuali tadi orang yang memang bisu ya itu bisa. Ya, dia dengan bahasa isyarat dan pernikahannya bisa terjadi sahnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang berkaitan dengan sigoh ini ya, ucapan dalam akad, yang pertama kan tadi apa? Dengan lafaz yang menunjukkan pernikahan. Ya. Terus tadi kalau bisa dengan bahasa Arab, nggak bisa boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, terus kalau nggak bisa ngomong, bisu, boleh pakai isyarat. Nah, syarat berikutnya Bapak Ibu, yustaratu fi sigati an tadulla ala dawami wat tanjiz. Disyaratkan dalam ucapan ijab qabul itu disyaratkan bahwa pernikahannya itu ala dawam wat tanjiz. Tanjiz itu maksudnya ala dawam itu pernikahan yang langgeng, terus menerus dan sempurna gitu. Jadi bukan pernikahan yang dibatasi. Contoh begini, saya nikahkan kamu dengan putriku Fulanah bintu Fulan. Ya, misal, ini yang nggak boleh. Saya nikahkan putriku Fulanah bintu Fulan denganmu, ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun dengan mahar uang 1 juta dibayar tunai. Ada apa? Dibatasi. Nikahnya cuma 1 tahun tok. Habis itu digilir nanti yang lain kan gitu misalnya. Nah, ini nggak boleh kayak gitu. Nah, maka nikah kontrak itu nggak boleh. Nah, jadi harus ala dawam, niatnya harus terus berkelanjutan dan sempurna. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Atau contoh lain yang nggak boleh misalnya. Nah, jawaztuka ibnati indama tanjahu fil imtihan misalnya. Aku nikahkan putriku denganmu ketika engkau lulus ujian. Gitu. Atau kalau bahasa lain, aku nikahkan putriku ketika engkau sudah diwisuda. Misalnya. Itu enggak boleh, ya. Jadi ternyata enggak wisuda-wisuda. Nggak rampung-rampung kuliahnya, DO malah, kan repot itu. Nah, itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi nggak begitu, itu nggak boleh yang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, antara ijab qabul itu harus sama. Ya, an yuwafiqal qabul wal ijabah min kulli wajhin, harus sama. Contoh gini, jika si wali mengatakan, aku nikahkan putriku Fatimah dengan mahar 1 juta rupiah dibayar tunai. Aku nikahkan putriku denganmu Fatimah, ya, dengan mahar 1 juta dibayar tunai. Terus si lakinya bilang, aku terima nikahnya putrimu Aisyah karena ada anaknya Fatimah, ada Aisyah misalnya. Yang dia terima Aisyah. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Dengan mas kawin 5 juta dibayar tunai. Karena yang Aisyah lebih cantik daripada Fatimah misalnya. Lalu dia waktu dinikahkan oleh bapak si anak perempuan itu, dia malah milih Aisyah. Bahkan dia nggak apa-apa, tak naikin maharnya jadi 5 juta misalnya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi antara ijab dan qabul harus sama. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, terus sedikit lagi saya tuntaskan, yang ada 2 syarat lagi. Kemudian antara ijab qabul itu harus nyambung. Tidak ada jeda terlalu lama.
Misalnya hari ini aku nikahkan putriku Fulanah bintu Fulan denganmu dengan mahar sekian dibayar tunai. Yang lakinya jawab seminggu kemudian. Nah, itu nggak boleh, nggak ittisal ya. Nah, jadi harus ya nyambung dan di masjid yang di majelis yang sama, fi nafsil majelis ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan sekalian ya, terkait dengan syarat tadi sigoh ya. Terlaksananya ya sigoh akad itu tadi ya. Yang terakhir yang kelima, an la ya'udal mujibu an ijabihi qabla qabulil akhari. Nah, an la ya'uda al mujibu an ijabihi qabla qabulil akhari. Maksudnya orang yang mengijabkan itu tidak boleh ya dia menarik ijabnya sebelum dijawab, sebelum dikabul gitu. Dia nggak boleh meralat gitu, menarik atau bahkan menarik ucapannya itu nggak boleh sebelum dijawab qabla qabuli al akhari gitu. Nah, kalau dia tarik ucapannya maka tidak jadi pernikahan. Misalnya, aku nikahkan putriku denganmu yang bernama Maryam misalnya, dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Belum dijawab, dia udah saya sebentar. Nah, jangan Maryam deh, si Hindun aja gitu ya misalnya. Dia ralat. Nah, kalau gitu pernikahan nggak jadi, gitu. Pernikahan tidak jadi. Nah, terus si Hindun, yang lakinya nggak mau, saya maunya sama Maryam kok dinikahkan sama Hindun. Kan memang si bapak ini punya 2 anak gitu. Nah, itu maka pernikahan tidak jadi kalau diralat sebelum dijawab. Tapi kalau sudah dijawab, misalnya aku nikahkan putriku Maryam bintu Fulan dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Lalu lakinya bilang, aku terima nikahnya Maryam bintu Fulan dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Nah, itu sah. Setelah itu bapaknya bilang, enggak, saya ralat. Itu enggak ada pengaruhnya. Enggak ada. Udah sah. Enggak ada pengaruh udah. Bapaknya bilang, enggak, bukan Maryam, bukan anak saya Maryam, tapi anak saya yang Hindun. Itu enggak bisa, enggak berpengaruh. Pernikahannya tetap sah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu dia 5 keterangan dari tadi apakah syarat sigoh akad itu ya. Tadi ada 5 penjelasannya. Ya, sementara ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang ya. Tentang syarat bagi wali dan laki-laki yang mengkhitbah nanti ya. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada? Pak Ruslan, silakan. Ringkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan apa, doa apa nih maksudnya? Ya. 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 Diwakilkan. Ya. Kalimatnya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Ruslan ya. Yang pertama, apa ada bacaan-bacaan khusus? Tidak ada ya. Jadi kalau selama dua-duanya sudah sepakat untuk menikah, ya langsung aku nikahkan engkau dengan putriku, itu ijab dari si wali ya. Lalu si laki-laki bilang, aku terima nikahnya Fulanah bintu Fulan. Udah itu aja. Nah, adapun kalau mungkin Pak Ruslan lihat ya langsung di masyarakat ya, ada semacam klarifikasi biasanya ya dari si wali ya. Klarifikasi, apa betul nama saudara ini? Apa betul saudara tinggal di sini?
apa betul saudara ini seorang perjaka dan seterusnya. Yaitu bisa dilakukan pada saat akad, bisa dilakukan sebelum itu sebenarnya. Kalau udah setuju tadi langsung bisa itu tanpa ada klarifikasi ya. Itu mungkin ya supaya orang tahu aja. Yang biasanya kan waktu akad banyak yang hadir ya. Supaya orang ngerti bahwa si fulan ini benar-benar ya dia seorang perjaka katakanlah. Tinggal jelas tempat tinggalnya, dan si fulanah juga dia betul-betul seorang gadis. Jelas orang tuanya tinggalnya di mana jelas gitu ya. Nah, itu bisa jadi dalam rangka untuk memberitahu orang-orang yang hadir ya. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan di forum sebelumnya. Nah, kami sendiri dulu begitu, sebelum akad nikah depan orang banyak di KUA ya, dipanggil waktu itu, diklarifikasi. Waktu itu ada orang tua, calon mertua ya, ada naib ya, naib dari KUA. Naib itu wakil artinya. Naib itu wakil siapa? Wakil wali. Karena orang tua mau mewakilkan menikahkan putrinya kepada si naib itu. Naib itu dari KUA. Nah, disitulah kami diklarifikasi, ditanya-tanya ya. Apa betul nama saudara ini? Apa betul saudara tinggal di sini? Nama orang tua saudara ini dan seterusnya. Ya kalau benar ya kita jawab benar. Ya itu barusan. Ada juga biasa Ustaz, wali pegang tangannya salaman. Dia pegang berpegangan begini baru dengan calon dia ucapkan saya dikatakan apa itu tidak bentuk ida atau bagaimana? Oke, baik. Musafaha ya. Biasanya ada salaman. Itu sebagai tanda jadi. Nah, apakah itu suatu keharusan salaman? Nah, kita belum nyampe pembahasan itu ya. Nah, nanti syarat-syarat sahnya apa saja. Jadi nanti kita akan bahas ya di pertemuan yang akan datang. Soal salaman tadi. Yaitu Pak Ruslan. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh, diwakilkan. Gimana qabulnya diwakilkan? Bapaknya si wali atau naib wali mengatakan, aku nikahkan Fulanah bintu Fulan dengan dirimu dengan mas kawin sekian rupiah dibayar tunai. Lalu yang wakil mengatakan, ya aku ya mewakili itu si Fulan bin Fulan menerima nikah ya putri bapak Fulanah bintu Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Udah ada kata-kata saya mewakili si Fulan. Nah, bin Fulan menerima. Nah, itu ada tambahan kalimat mewakili. Yaitu Pak Ruslan. Caranya seperti itu. Jadi, jelas ya? Ya. Walaupun mungkin kita jarang lihat ya, tapi itu bisa diwakilkan qabulnya itu kepada seseorang. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Tadi kan jelas dikatakan ya, kama yasihu suduruha min wakili zauji awi az-zaujah. Ya, sebagaimana sah juga kalimat itu keluar dari wakil, baik wakil si suami maupun wakil si istri. Wakil istri juga bisa. Maksudnya wakil dari wali, naib. Nah, saya mewakili ya Pak Fulan sebagai wali dari Fulanah bintu Fulan tadi. Nah, itu bisa. Pada umumnya di masyarakat kita kan wali diwakilkan, betul atau tidak? Diwakilkan kepada naib. Padahal sebenarnya ya lebih afdol kalau bapaknya sendiri nikahkan. Gampang kok kalimatnya kan. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian, karena sudah isya ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.